Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar Java dasar ya. Di video sebelumnya kita sudah berhasil belajar membuat project pada NetBeans. Nah, di video kali ini kita akan coba membuat aplikasi kalkulator sederhana dengan NetBeans ya. Oke, silakan teman-teman buat project dulu. Silakan teman-teman pilih file, kemudian di project. Di sini kita kategorinya pilih Java, langsung next. Nah, di sini kita langsung berikan project name kita ya. Misalnya di sini PR ya, atau project misalnya kalkulator ya, kalkulator. Oke, kalau sudah, nah nanti di sini project locationnya kita letakkan di local disk E, kemudian belajar Java ya. Ini folder sudah kita buat di video sebelumnya. Oke, kalau sudah langsung di finish saja. Oke, kalau sudah seperti ini kita sudah berhasil membuat projectnya ya. Nah, di video sebelumnya kita kan buat package manual ya. Nah, di sini kita sudah dibuatkan package, jadi kita tinggal membuat formnya saja ya. Jadi silakan teman-teman arahkan ke PR kalkulator ini di dalam source package ini. Lalu silakan teman-teman klik kanan, lalu kita pilih JFrame ya, JFrame form ini kita pilih. Lalu di sini kita tinggal kasih nama, misalnya F kalkulator ya, artinya form kalkulator. Kalau sudah, silakan di finish ya. Nah, maka di sini kita sudah berhasil menambahkan form pada project kita ya. Oke, selanjutnya kita akan desain untuk aplikasi kalkulator kita. Di sini kita butuh label ya. Silakan teman-teman drag aja dari palette atau toolbox ini ya, komponen label ini. Silakan teman-teman arahkan ke formnya. Nah, lalu di sini kita butuh beberapa label ya. Di sini kita tinggal drag aja. Misalnya 1, 2, 3. Oke, lalu di sini langsung aja ya, kita untuk mengganti tulisan JLabel ini, silakan teman-teman klik kanan, kemudian edit text ya. Edit text di sini misalnya kita mau isikan seperti ini. Aplikasi kalkulator sederhana ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau custom tulisannya, silakan teman-teman arahkan ke sini ya. Jadi ketika kita klik label ini, maka di sebelah sini ada properties ya. Silakan teman-teman sesuaikan misalnya ukuran fontnya ya. Nah, di sini kita mau ganti misalnya ukuran fontnya dari 21 menjadi 24 misalnya. Terus kita mau dia bold. Nah, kalau sudah silakan di oke. Nah, maka di sini sudah berubah ya. Sudah berubah menjadi bold seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk label selanjutnya. Misalnya di sini kita mau ganti menjadi bilangan ke 1 ya. Kemudian di sini kita kasihkan titik 2 ya, bilangan ke 1. Kemudian label selanjutnya kita ganti menjadi bilangan kedua. Seperti itu. Lalu yang ketiga ini, yang selanjutnya ini kita akan isikan hasil ya. Nah, kalau sudah seperti itu, nah nanti tinggal teman-teman rapikan aja ya. Oke, kalau sudah di sini kita akan buat kalkulator sederhana, berarti kita butuh inputan ya. Nah, inputannya kita tinggal cari aja di toolbox ini atau di palette ini. Namanya adalah text field ya. Kita tinggal cari. Nah, ini text field. Silakan teman-teman drag aja, arahkan ke sini. Kemudian kita ambil lagi. Lalu kita ambil lagi 1. Oke, seperti itu. Lalu di sini kita mau kecilkan formnya boleh ya. Ini silahkan disesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, di sini kita akan buat seperti ini. Ini kan
text field ya. Nah, jadi usahakan setiap kita membuat aplikasi, inputannya kita ganti name-nya ya. Jadi cara ganti name-nya itu silakan teman-teman klik kanan, kemudian change variable name ya. Change variable name di sini misalnya kita gantikan tbil1 ya. Artinya teks bilangan 1 ya. Kalau sudah silakan di oke. Kita lakukan hal yang sama untuk bilangan kedua ya. tbil2, lalu yang hasil adalah hasil ya. Oke, kalau sudah seperti itu, nah selanjutnya kita akan membuat kalkulator sederhana. Maka kita butuh button ya, button untuk menambah, mengurang, kali, bagi ya. Kita coba ambil 4 aja dulu. Silakan teman-teman arahkan ke sini ya, tambah atau ambil button dari sini, dari toolbox ini, kita arahkan ke sini ya. Silakan disusun. Nah, untuk posisinya silakan sesuaikan dengan selera lah ya. Nah, ini kita tinggal ganti, misalnya di sini kita ganti menjadi tambah, kemudian ini kita ganti menjadi kurang, lalu di sini kita ganti menjadi kali, dan yang terakhir adalah bagi ya. Nah, ini silakan dirapikan. Oke, kalau sudah seperti itu, selanjutnya kita akan tambahkan satu button lagi untuk button kosongkan ya. Nah, jadi ketika kita klik kosongkan ini, maka dia akan mengosongkan semua text field kita ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau besarkan buttonnya, silakan tinggal besarin aja. Ini kan ada size-nya ya. Nanti silakan teman-teman sesuaikan dengan selera lah ya. Oke, kalau sudah seperti itu, ini kita tinggal rapikan formnya. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, coba kita jalankan dulu ya. Apakah berhasil running kita punya aplikasi ya. Oke, kalau sudah berhasil running, nanti dia modelnya seperti ini ya. Nah, ini tulisannya kekecilan, ini kita besarin aja ya. Kita blok aja semuanya. Lalu kita ganti tulisannya menjadi 24 ya. Oke, seperti itu. Coba kita jalankan lagi. Di sini kita boleh lewat sini ya. Kalkulator Java ini klik kanan, kemudian run file. Oke, seperti itu. Nah, jadi tulisannya sudah agak besar dari sebelumnya ya. Nah, jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan lah. Nah, di sini kita mau ketika dijalankan dia kosong, kita langsung aja di sini ya, di text field ini kita klik kanan, kemudian edit text, kita hapus saja teksnya. Nah, kalau dia mengecil seperti ini, tinggal kita besarin lagi ya, tinggal kita tarik seperti ini. Oke, kita lakukan hal yang sama seperti itu. Ini juga. Oke, kalau dia mengecil seperti ini, tinggal kita sesuaikan aja, kita tarik lagi seperti tadi. Oke, ini buttonnya juga bisa kita resize ya. Oke, kita buat seperti itu dulu. Kita coba jalankan lagi. Oke, sudah bisa ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam codingannya ya. Nah, caranya, oh iya, sebelumnya kita ubah dulu untuk nama-nama button ini ya, biar kita gampang deteksinya. Caranya sama seperti text field tadi, tinggal klik kanan, change variable name, ini kita ganti misalnya B tambah. Kemudian di sebelahnya ini klik kanan, change variable name menjadi B kurang. Kemudian B kali ya. B itu artinya button ya, B kali. Lalu yang terakhir adalah B bagi.
Oke, kalau kita sudah berhasil memberi name-nya. Selanjutnya kita masuk ke codingannya. Caranya kita buat dulu untuk button tambah ya. Silakan teman-teman klik button tambah ini, kemudian klik kanan, lalu pilih event ya, lalu pilih action. Nah, nanti kita pilih action performance ini ya. Nah, tinggal kita klik aja. Nanti kita akan diarahkan ke codingannya ya, ke dimana harus kita letakkan codingannya ya. Nah, jadi di sini kita sudah diarahkan ya. Di sini ada private void ya. Kemudian di sini ada B tambah ya. Artinya di sini kita posisinya ada di button tambah. Nah, di sini kita harus letakkan codingannya. Apa yang harus kita lakukan di situ? Nah, yang pertama adalah kita deklarasikan. Oh iya, di sini kan ada tulisan abu-abu ya. Ini adalah komentar ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau beri komentar boleh menggunakan slash 2 kali atau boleh menggunakan seperti ini, slash bintang bintang slash ya. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya teman-teman menggunakan slash bintang bintang slash ini, teman-teman bisa memberi komentar banyak baris ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan slash 2 kali ya, slash 2 kali, maka di sini hanya untuk satu baris seperti itu ya. Jadi gampang sekali ya. Ini sangat dibutuhkan ketika kita mau mendeklarasikan atau mendeskripsikan ini codingan ini untuk apa sih gitu ya. Nah, caranya misalnya di sini kita buat deklarasi variabel ya. Variabel. Oh iya, sebelumnya ini saya besarin dulu tulisannya ya, kayaknya kekecilan. Di sini untuk besarkan tulisan codingannya ini teman-teman boleh pilih ke sini ya. Silakan coba ke tools ya, lalu option. Kemudian di sini teman-teman pilih font ya. Di sini ada font and color. Nah, nanti di sini fontnya itu size-nya 20. Kalau teman-teman mau ganti 24 silakan ya. Kita coba ganti 24. Apply. Nah, dia sudah berubah ya, agak besar dikit ya. Cukup lah nih. Oke, kalau sudah kita deklarasi variabel, kemudian di sini kita buatkan tipe datanya ya. Ini adalah tipe datanya integer, maka dia int. Lalu di sini kita buat seperti ini, bill 1, kemudian bill 2 dan hasil ya. Nah, jadi kita butuh 3 variabel ya untuk menampung bilangan 1 kita, kemudian bilangan 2 dan bilangan 3. Hasil ya. Nah, lalu di sini perhatikan, kalau merah seperti ini berarti ada codingan kita yang salah ya. Nah, jadi hati-hati ya. Untuk Java ini dia sifatnya sensitive case ya, artinya dia sensitif. Kalau misalnya ada huruf kecil, harusnya huruf besar kita ketik huruf kecil, atau sebaliknya harusnya huruf kecil kita ketik huruf besar, nah maka dia akan error. Kemudian kalau error seperti ini ya, nah di sini untuk Java di akhiran sintaks ya atau akhiran codingan kita harus menambahkan titik koma ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah belajar C++ atau PHP, nah itu pastinya sudah paham lah ya, bahwa setiap di akhir codingan kita harus menambahkan titik koma ya. Artinya ini adalah batasnya ya. Ini adalah batasan codingan yang ini, seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita deklarasikan variabelnya, selanjutnya kita masukkan nilai ke dalam variabel. Nah, jadi variabel yang sudah kita deklarasikan di atas, kita mau isi nilainya. Caranya gimana? Caranya kita panggil dulu variabel kita yang pertama. Nah, caranya kita begini ya, biar mudah, ketikkan BIL. Kalau misalnya teman-teman belum muncul, tekan Ctrl kemudian spasi. Nah, jadi ini berlaku untuk semua pemrograman ya. Kalau misalnya teman-teman mau munculkan autocomplete-nya, ya tinggal tekan Ctrl kemudian spasi ya. Lalu bill 1 sama dengan, nah hati-hati ya. Ini kan kita integer ya, maka di sini i-nya huruf besar ya. Integer. Nah, jadi hati-hati, i-nya huruf besar, kemudian dot parse in. Nah, seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini ya, kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman tidak perlu ketik lagi, tinggal enter aja ya. Nanti langsung kita diarahkan ke stringnya. Stringnya apa? Stringnya adalah
text field kita. Text field kita namanya tadi adalah T bill. Kalau tidak muncul tekan Ctrl spasi. Nah seperti itu ya, tinggal kita pilih. Kemudian get text. Nah kita mau ambil teksnya atau ngambil nilainya. Caranya menggunakan get text seperti itu ya. Kalau sudah di akhiran jangan lupa titik koma seperti itu. Nah itu yang pertama. Langsung kita lanjutkan untuk bill yang kedua. Integer, kemudian parse in, lalu table 2 titik get text seperti itu. Oke. Kalau sudah, di bawahnya kita akan beri atau di sini kita kasih keterangan proses ya, proses perhitungan. Nah artinya apa? Kita mau menampung hasil dari bilangan 1 ditambah bilangan 2 ya. Caranya kita tinggal panggilkan variabel hasil kita sama dengan bill 1 ditambah bill 2. Oke, jangan lupa titik koma. Kemudian kita simpan ya output dari hasil, tampilkan ke inputan. Nah jadi hasil dari rumus hasil sama dengan bill 1 tambah bill 2 ini kita simpan ke dalam teks kita ya. Apa namanya tadi? T hasil ya. Jadi di sini kita panggil T hasil titik set text ya. Nah jadi hati-hati ya, set text, T-nya huruf besar. Kemudian di sini kita ambilkan seperti ini string, kemudian string, tulis dulu string, kemudian dot value of, lalu di sini kita masukkan variabel hasil. Nah jadi seperti itu ya. Nah, perhatikan ya. Nah di sini ada perbedaan nih. Yang di atas kan tadi kita mau mengambil nilai ya. Kita mau mengambil nilai, kita ketikkan table, nama text field kita, kemudian get text ya. Artinya kita mengambil teks yang ada di dalamnya atau value-nya. Kemudian di sini untuk men-set, nah, maka di sini kita panggil nama text field-nya, kemudian dot set text, artinya kita mau mengisi ya. Nah tadi kan mengambil, nah sekarang mengisi nilai dari mana? Dari rumus ini atau dari variabel hasil ini ya. Maka di sini kita masukkan menggunakan set text lalu string value of hasil ya. Nah, jangan lupa titik koma ya. Oke, kalau sudah kita coba jalankan ya. Oke, kalau sudah di sini kita coba tambah misalnya 2 tambah 2. Kalau saya klik tombol tambah ini hasilnya 4. 2 tambah 4 hasilnya harusnya, kalau saya klik tambah ini hasilnya 6 ya. Nah jadi berhasil ya. Nah jadi mudah ya, mudah sekali. Ini tinggal kita tambah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita mau 50.000 ditambah 25.000 misalnya ya. Hasilnya adalah 75.000 ya. Nah jadi ini adalah cara yang pertama untuk tombol tambah. Untuk tombol kurang kali bagi ini sebenarnya sama, tinggal kita ganti operatornya aja. Oke, kita langsung coba. Ini kita close dulu. Nah caranya sama, ini tinggal kita copy aja ya. Silakan teman-teman blok, kemudian klik kanan copy ya, atau Ctrl C. Lalu kita masuk ke desain ya. Nah ini kan kita aktifnya di source ya. Perhatikan di sini ya. Ini kan kita lagi aktif ke source. Untuk masuk ke desain tinggal kita klik tab desain ini ya. Nah desain ini maka kita diarahkan ke sini. Nah kita lakukan hal yang sama ya. Ini tombol kurang ini boleh kalau mau klik 2 kali boleh sebenarnya ya. Klik 2 kali juga boleh, sama aja ya hasilnya. Jadi caranya saya ulangi, boleh klik kanan kemudian event action kemudian action per format ini, atau klik 2 kali juga boleh ya. Nah kalau sudah diarahkan ke sini tinggal kita pastekan codingan kita yang tadi,
kemudian operatornya tinggal kita ganti dari tambah menjadi kurang ya. Kalau sudah, coba kita save lalu kita jalankan lagi. Oke, misalnya di sini 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7. Kalau 5 dikurang 2 hasilnya 3 ya. Oke, jadi berhasil. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Ini boleh kita copy, kemudian kita arahkan ke kali, kemudian kita pastekan codingannya, lalu operatornya kita ganti menjadi kali. Oh iya, di sini kali bukan menggunakan X ya, tapi kita menggunakan bintang ya. Kalau sudah, kita coba langsung ke bagi ya, ke bagi. Oke, kalau sudah pastekan codingannya, tinggal kita ganti operatornya dari kurang menjadi bagi ya. Bagi itu ditandai dengan slash. Oke, kalau sudah silahkan di save, kemudian kita coba jalankan. Lalu di sini kita sudah jalankan, misalnya 5 ditambah 6 hasilnya 11, 5 dikurang 6 hasilnya -1, 5 dikali 6 hasilnya 30, 5 dibagi 6 hasilnya 0, seperti itu ya. Nah, jadi caranya mudah sekali ya. Caranya mudah sekali. Nah, sekarang kita coba buat untuk yang kosongkan ini ya. Untuk kosongkan ini silakan teman-teman klik 2 kali. Kalau sudah, nah itu kan sebenarnya kosongkan itu tinggal kita set teksnya menjadi kosong ya. Misalnya table 1 titik set teks sama dengan seperti ini. Nah, kita tinggal isikan begitu aja. Ini boleh kita copy, kita pastekan, kemudian kita ganti bil 1 menjadi bil 2, kemudian yang di bawah hasil ya. Oke, kalau sudah T hasil ya, T hasil. Nah, ingat ya, jadi kalau dia merah berarti ada yang salah, kalau dia hijau berarti benar ya. Oke, kalau sudah silakan di running lagi. Kemudian kita coba kalkulasi lagi, kalkulator kita, misalnya 6 ditambah 6 hasilnya 12, 6 dikurang 6 0, 6 dikali 6 36, 6 bagi 6 1, kosongkan, dia kosongkan ya. Nah, jadi beginilah cara membuat aplikasi kalkulator sederhana pada Java ya, menggunakan NetBeans IDE-nya ya. Jadi caranya sangat mudah sekali. Silakan teman-teman pelajari pelan-pelan aja ya. Jadi untuk ngoding itu tidak perlu terburu-buru. Kemudian kalau nonton video ini jangan di skip-skip ya, biar teman-teman itu tidak kelewatan ya. Karena biasanya saya buat video ada yang ngikutin, kemudian ada misalnya keliru ya, ternyata dia kelewatan, ada cara yang dilewatinya ya. Nah, jadi silakan teman-teman nonton step by step ya, pelan-pelan aja. Kalau misalnya ada yang error ya jangan panik, silakan kembali lagi ke videonya, dilihat apa yang kurang ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian ya video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.